teman-teman perlu ketahui bahwasanya maggot itu dapat digunakan untuk pakan unggas. Sebagai contoh, semisal untuk pakan ayam kampung ataupun semisal untuk pakan ikan air tawar, kita menggunakan substitusi satunya yaitu dengan maggot BSF ini. Nah, untuk yang kita hitung atau yang kita rasakan itu penekanannya cukup lumayan. Untuk ayam kampung itu bisa sampai di angka 50-60%. Dan kalau nantinya untuk ayam petelur itu bisa di angka 20-an%. Kalau dalam 1 bulan, karena rekapitulasi kita itu dalam 1 bulan, itu totalnya dalam 1 bulan 500 sampai 1 ton. 500 kilo sampai 1 ton. Karena kita beberapa kali masih bergantung terhadap bahan baku impor. Salah satunya seperti bungkil kedelai atau kedelainya itu sendiri. Nah, di sini supaya kita menekan dari harga produksi dan fluktuatifnya barang impor, kita dapat mengalternatifkan penggunaannya dengan maggot. Oh iya, bisa supaya ternak ikan, ayam, burung. Perkenalkan semuanya, nama saya Rizky Hadinovianto. Teman-teman semua bisa memanggil saya Rizky. Saya memiliki usaha Joglo Farm Yogyakarta, yaitu peternakan maggot BSF dengan integrated farming, yang dimana terletak di Dusun Puntuk, Kelurahan Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mulanya saya membudidayakan maggot itu dikarenakan ada salah satu usaha, yaitu penginapan yang menghasilkan limbah organik salah satunya dari penginapan tersebut. Nah, setelah itu kita coba mencari solusi bagaimana cara kita untuk dapat mengatasi dari limbah organik tersebut. Nah, pada akhirnya saya melihat di sosial media, lalu juga di beberapa platform sosial media, ternyata ada cara yang dimana sangat efektif dan tentunya dapat memberikan dampak yang sangat bagus untuk lingkungan sekitar kita, yaitu dengan cara menggunakan biokonversi maggot BSF. Nah, akhirnya pada tahun 2021 kita melakukan pembangunan dari kandang tersebut, dan 2022 kita berjalan secara perlahan untuk memulai membudidayakan maggot tersebut. Dan sampai pada akhirnya yang tadinya hanya untuk mengolah dari limbah organik di penginapan, sekarang menjadi salah satu usaha baru yang sedang saya jalani. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih belum tahu maggot itu seperti apa atau hanya sekilas melihat, jadi maggot itu adalah semacam belatung ataupun dia semacam pengurai dari lalat black soldier fly, artinya lalat tentara hitam, yang dimana dia itu dapat melakukan penguraian limbah organik, lebih tepatnya adalah sisa makanan. Jadi kalau teman-teman di rumah itu punya sisa-sisa makanan, itu sebenarnya bisa untuk dihasilkan atau dijadikan produk yang jauh lebih bernilai tinggi, karena maggot itu dapat dijadikan untuk pakan unggas ataupun pakan perikanan air tawar. Dan tentunya kotoran dari maggot nantinya itu teman-teman bisa gunakan untuk pupuk tanaman, atau biasanya kita menyebutnya adalah kasgot, yaitu bekas maggot. Nah, dari dua hal itu tentunya teman-teman bisa mendapatkan benefit ataupun dampak yang lebih baik. Yang pertama, tidak memberikan dampak lingkungan yang kotor terhadap sekitar. Kedua, tentunya turut peduli terhadap perubahan iklim secara dampak yang lebih besar. Dan yang ketiga, tentunya teman-teman dapat menggunakan maggot ataupun pupuknya untuk kembali diberikan kepada hewan ternaknya, ataupun juga terhadap ikannya, ataupun juga kepada tanaman-tanaman, baik itu tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman hias. Yang kita lakukan di dalam Joglo Farm ini, dalam 1 bulan itu kita kebutuhan limbahnya memang lumayan cukup banyak, yaitu kurang lebih antara 4-5 ton. Kalau memang produktivitasnya sedang meningkat, karena terkadang terkendalanya ada di faktor cuaca juga. Nah, jadi kurang lebih dalam 1 harinya itu kita membutuhkan limbahnya itu sekitar di angka 15-20 kilo. Nah, akan tetapi pada perlakuannya kita tidak bisa yang mengasumsikan 15-20. Jadi kita lebih tepatnya memang menyesuaikan dari kebutuhan di setiap biopon ataupun setiap kotakan dari kandang maggot tersebut. Nah, tentunya dalam pembeliannya itu tetap menggunakan sampah dari sisa makanan. Jadi kalau teman-teman di rumah masak, terus ada sisa makanannya, terus
misalkan makan tidak habis, nah ada sisa makanannya atau yang basi, nah itu bisa diberikan kepada maggot. Nah, atau teman-teman yang mau mulai usaha maggot itu bisa mengintegrasikan dari proses hulunya itu dengan restoran ataupun juga dengan hotel, yang dimana limbah organik dari sisa makanannya tentunya lebih banyak, dan itu pun juga akan lebih baik, lebih bagus untuk pertumbuhan maggotnya. Kalau untuk dijadikan bisnis, itu kita perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman itu tentunya perlu melakukan tempat untuk pemilahan sampah. Dikarenakan kita dapat menekan dari harga kos HPP-nya atau harga produksinya itu dengan cara salah satunya adalah pengambilan limbah di proses hulu atau pengambilan limbah di restoran. Nah, ketika kita melakukan pengambilan limbah di restoran atau di hulu ini, ada beberapa yang bisa malah menjadi pendapatan juga. Sebagai contoh, kita sebagai tukang sampahnya, tentunya kita biasanya mendapatkan bayaran ataupun upah dari pengambilan sampah tersebut di setiap bulannya. Nah, nanti ketika sudah masuk, kita ambil di tempat lokasi kita produksi, ini perlu kita pilah. Nah, disinilah kita perlu melakukan tempat untuk pemilahan sampah. Dan nantinya setelah terpilah, mana yang dapat diberikan ke maggot itu kita berikan. Dan yang tidak dapat diberikan seperti plastik dan lain-lainnya itu dapat kita jual juga untuk nantinya dimasukkan ke dalam pengolahan plastik yang sudah berbeda areanya. Nah, untuk di maggotnya tentunya sudah kita dapat limbahnya, kita masukkan ke dalam maggotnya dan dapat kita olah. Nah, untuk keuntungan ataupun pendapatannya tentunya itu sangat berprofit dan sangat menghasilkan. Nah, akan tetapi diperlukan beberapa cara atau beberapa step supaya kita dapat menekan dari harga kos produksi tersebut. Tentunya kalau untuk maggot BASF ataupun pengurai yang satu ini, tetapi dengan lalat hijau yang biasa kita temui itu sangat berbeda. Yang pertama dari usia hidupnya si lalat. Kalau lalat hijau cenderung lebih lama, dan lalat hijau itu dia memang jelas pembawa bakteri atau penyakit. Sedangkan kalau lalat BASF itu cenderung dia lebih cepat masa hidupnya, bahkan tidak sampai 1 minggu. Nah, tetapi untuk pembawa bakterinya, lalat BASF itu dia tidak hinggap di tempat kita makan atau tempat kita minum. Sebagai contoh, kita lagi makan, itu jarang kita temukan lalat BASF, tapi adanya mesti lalat hijau. Nah, itu yang kenapa kita sampaikan bahwasanya itu pembawa dampak untuk tidak baik kesehatan tubuh kita, si lalat hijaunya, berbeda dengan lalat hitam atau BASF-nya. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya maggot itu dapat digunakan untuk pakan unggas. Sebagai contoh, semisal untuk pakan ayam kampung, ataupun semisal untuk pakan ikan air tawar, atau misalkan pakan mentok, atau juga bahkan ketika kita oven, lalu nanti kita jadikan tepung maggot, kita berikan kepada substitusi proteinnya pakan ayam petelur ataupun pakan ayam boiler, itu sangat bagus sekali. Karena kita beberapa kali masih bergantung terhadap bahan baku impor. Salah satunya seperti bungkil kedelai atau kedelainya itu sendiri. Nah, di sini supaya kita menekan dari harga produksi dan fluktuatifnya barang impor, kita dapat mengalternatifkan penggunaannya dengan maggot. Karena tinggi protein dan nutrisinya pun juga tidak kalah dengan bungkil kedelai. Dan untuk kedepannya sangat memberikan sustainable yang sangat baik, dikarenakan semakin banyak kebutuhan dari konsumsi ayam, konsumsi ikan untuk keseharian kita, untuk makan kita, tentunya kebutuhan pakannya pun juga pastinya akan meningkat. Di kandang Joglo Farm, kita menggunakan substitusi salah satunya yaitu dengan maggot BASF ini. Nah, untuk yang kita hitung atau yang kita rasakan itu penekanannya cukup lumayan. Untuk ayam kampung itu bisa sampai di angka 50-60%. Dan kalau nantinya untuk ayam petelur itu bisa di angka 20-an%. Jadi sangat cukup bagus. Dan juga kualitas untuk ayam petelurnya tentunya itu menghasilkan kualitas yang lebih berwarna orange. Nah, jadi kalau teman-teman misal mau pesen telur ayam petelur ya dari tempat kita, itu kecenderungannya warnanya orange. Jadi seperti omega. Dan itu kita tanpa menggunakan bahan pewarna yang ada di maggot, apapun itu tanpa kita gunakan itu. Jadi memang malah lebih pakan alami. Dan tentunya apalagi ayam kampungnya itu cenderungnya itu memang secara dagingnya itu lebih berserat. Ketika dipotong ataupun disembelih itu lebih berserat. Betul, kalau memang ketika kita ingin mengejarnya bagian breeding untuk ayam kampung, tapi kita menggunakannya maggot, memang cenderungnya produktivitasnya lebih lambat. Karena maggot juga memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Nah, sehingga kalau misalkan kita untuk pertumbuhan, kita boleh menggunakan maggot. Tapi kalau untuk breeding atau untuk mencetak telur yang fertil, penggunaan maggotnya lebih diminimalisir. Kurang lebih di angka 10-20% sudah cukup. Tapi kalau setelah dia sudah menetas,
Setelah sudah usia ayam kampung 2 minggu, 3 minggu, kita push dengan bantuan pakan maggot, itu sangat membantu karena untuk pertumbuhannya dan penekanan dari harga produksi pakannya. Tetapi kalau untuk breeding, itu kalau bisa diminimalisir karena itu dua hal yang berbeda antara breeding ataupun fattening. Jadi dalam satu kotak itu kita bisa panen cepat dengan metode penggilingan mesin giling menggunakan limbah yang digiling menggunakan mesin giling. Nah, itu akan lebih cepat maggot melakukan proses pencernaan atau biokonversi. Itu biasanya kita menetaskan usia 0 sampai 7 hari. Nah, nanti setelah 6 atau 7 hari ini kita berikan pakan yang sudah digiling, itu biasanya usia 13 hari, 14 hari sudah bisa dipanen. Tapi kalau tidak digiling, itu akan cenderung lebih lama karena maggot membutuhkan waktu untuk proses pencernaan atau biokonversinya. Nah, tentunya ini dari usia yang tadinya 6-7 hari kita taburkan ke limbah, seharusnya usia 13 sudah bisa kita panen atau 14, ini biasanya cenderungnya mundur menjadi usia 16 hari atau 17 hari. Nah, tinggal bagaimana kita dalam merencanakan bisnis ataupun budidaya maggot itu, kita mau mencari efektivitas waktu atau mencari penghematan investasi di awal. Ketika kita melakukan investasi hemat di awal, tentunya kita tidak perlu mesin giling. Tapi kalau kita melakukan efektivitas waktu ketika produksi, maka tentunya kita perlu membeli mesin giling supaya maggot itu lebih cepat memproduksinya. Untuk kotak bioponnya itu yang kita gunakan ukuran 1 meter kali 2 meter. Nantinya pada bagian tepinya kita berikan migrasi supaya panen indukan maggotnya lebih mudah, yang warnanya hitam atau biasa kita sebut pupa. Nah, untuk migrasinya itu kita beri area 20 cm dengan tingginya itu untuk kemiringannya tingginya kita ambil sekitar 10 cm. Nah, untuk tinggi dinding kanan kirinya itu kita berikan 20 cm. Sehingga nantinya ketika dipanen tentunya pupa ini tidak mungkin keluar dari area migrasi tersebut. Yang saat ini sedang ingin kita uji cobakan yaitu adalah cangkang dari induk maggot. Jadi ketika induk maggot ini dia melakukan metamorfosis lalu menjadi pupa atau kepompong dan dia menetas menjadi lalat, tentunya ada cangkang yang bisa kita manfaatkan. Nah, cangkang ini itu bisa mengandung dari unsur zat kitin yang dimana itu bisa digunakan untuk suplemen unggas. Akan tetapi saat ini kita masih menggunakan dari cangkang ini kita jadikan untuk pupuk organik terlebih dahulu supaya kita bisa melihat, dan untuk proses terdekatnya yang bisa kita lakukan saat ini masih untuk dijadikan pupuk organik. Apakah ini bagus untuk pertumbuhan atau tidak? Ketika bagus, maka itu menjadi salah satu opsi sebelum kita melakukan untuk uji coba yang berikutnya untuk mendapatkan opsi kedua, ketiga, dan berikutnya. Seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, ketika kita melakukan penyaringan atau istilahnya kita ayak maggotnya, itu sebenarnya ada 3 yang kita dapatkan. Yang pertama itu maggotnya, lalu yang kedua itu kasgot atau pupuk yang sudah lembut, dan yang ketiga ini biasanya sampah-sampah dari organik tapi yang belum terurai. Nah, sampah organik yang belum terurai itu sebenarnya kalau teman-teman punya mesin grinder atau mesin giling, itu bisa teman-teman gunakan. Sebagai contoh, bekasannya tulang, dari tulang yang tidak bisa dimakan oleh maggot, ataupun kulit-kulit dari sayuran atau buah-buahan, itu nanti tinggal di grinder aja, maka nantinya akan menjadi salah satu bahan baku pakan kalau memang itu tulang, karena mengandung unsur kalsium ataupun kalium dan fosfor, dan kalau untuk yang lainnya bisa dijadikan pupuk kembali. Kalau dalam 1 bulan, karena rekapitulasi kita itu dalam 1 bulan, itu kita angkanya di angka rata-rata fresh maggot ataupun secara keseluruhan itu kita biasa panen di usia 14-16 hari, itu totalnya dalam 1 bulan 500 sampai 1 ton, 500 kilo sampai 1 ton. Dikarenakan satu kotak itu paling nggak dia bisa menghasilkan 15 kiloan. Nah, tadi kan teman-teman sudah melihat ada berapa banyak kotaknya. Akan tetapi dari jumlah tadi masih kita bagi ke beberapa hal. Yang pertama untuk pakan ternak kita sendiri, dan yang kedua untuk kita jadikan indukan lagi. Kurang lebih itu dari hasil panen biasanya kita mengambilnya di persentasenya 20%. Karena apa? Kita menjaga dari probabilitas lalat yang berhasil hidup dan probabilitas lalat yang berhasil untuk bertelur. Seperti itu. Kenapa kita berikan di angka 20%? Jadi kalau misalkan kita panen 1 ton, paling nggak 20%-nya 200 kilo itu dijadikan untuk bibit atau indukan kembali. Nah, sisanya baru kita bagikan untuk pakan ternak kita, dan selebihnya baru kita produktivitaskan untuk kita jual. Jadi, jika teman-teman itu ingin berkunjung ke kandang kita, silahkan. Itu free, tidak ada biayanya. Semisal sewaktu dadakan pengen kunjungan itu free. Akan tetapi kita juga membuka kelas private yang dimana nantinya terintegrasi tidak hanya dengan peternakan kita juga, jadi dengan peternakan yang lainnya.
Jadi tidak hanya belajar maggot, tapi integrasinya maggot ini bisa kemana, dan itu nanti akan kita mentorkan, akan kita arahkan ke peternak-peternak yang dimana memang dia itu salah satu pengambilan pakannya dari kita. Supaya teman-teman juga bisa lihat langsung hasilnya seperti apa pengguna pakan ternak dari maggot. Nah, lalu yang berikutnya, teman-teman semisal ingin budidaya atau ingin mencoba, itu kita juga ada untuk pemesanan kandang skala rumahannya, ataupun juga teman-teman pengen coba skala kecil dulu menggunakan box-box, itu kita ada starter kitnya. Nah, nanti teman-teman bisa akses di Instagram kita, yaitu Joglo Farm Yogyakarta, ataupun bisa teman-teman hubungi nantinya lewat Instagram ataupun di WA admin kita. Nah, itu nanti bisa teman-teman akses melalui via tersebut. Dan di marketplace pun kita juga ada. Nomor WA-nya nanti teman-teman bisa hubungi di 0895 3558 41200. Dengan maggot kita dapat memperbaiki rumah. Dari rumah yang kita perbaiki, kita dapat memperbaiki dunia. Joglo Farm, peternak desa untuk bangsa. Ayo.